الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Mulai Pak Ji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وكرم وشرف على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada hari ini kita kembali bermuajahah untuk sama-sama melanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab fikih al-madhahib arba'ah, fikih 4 madhab. Kita masih di bab sholat ya, untuk mendiskusikan kembali minggu lalu ya, terkait dengan bab ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, orang yang pernah berbuat baik atau orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib, dan juga guru-guru kita dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Jika mereka pada hari ini dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka pada hari ini dalam keadaan Allah telah wafatkan, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai raudhah min jannatil firdaus. Amin. Jika mereka pada hari dalam keadaan sehat walafiat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan kepada kita, kepada mereka, dan juga memberikan keberkahan dunia akhirat. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin salihah wa ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kedua kita bacakan untuk diri kita, wabil khusus untuk diri kita. Jika pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan dunia akhirat kita. Ala hadiniyah bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kalau Rasulullah SAW, kalau amrin la yabda'u fi basmalah fa Ramadan, segala sesuatu yang dimulai dengan tanpa basmalah maka pekerjaan itu sia-sia. Marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raya Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di situ halaman berapa ya?
Halaman berapa di sini? Halaman 85. 285. Halaman 285 ya dalam kitab Niat kan? Niat. Iya. Ntar kita baca ya. Yang pertama itu tentang niat. Tapi sebelum kita baca tentang niat, kita coba refresh pemahaman kita tentang salat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah Ta'ala, Allah telah berkata atau berfirman dalam Al-Quran, ya, wa aqimis sholah li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Apa maksudnya? Ya, kita menunaikan sholat itu untuk mengingat Allah, ya. Kita mendirikan sholat untuk mengingat Allah, ya. Jadi kita kalau sholat itu, ya, ada tujuannya. The main purpose of sholat, tujuan utama daripada sholat adalah lidzikri, untuk mengingat aku, kata Allah, ya. Man ghafala qalbahu an rabbih la yakunu dzakiran lahu, ya. Barang siapa yang ketika sholat, Pak Haji, ya, kita ketika sholat hati kita itu lalai, ya. Ghaflah itu lalai, ya, digantikan dengan hal-hal dunia, atau Allah itu tidak mengisi hati kita, ya. Apa? Fala yakunu musalliyan salat hakiki. Jadi orang itu kalau sholatnya, atau kita, ya, kita lagi sholat sedangkan hati kita memikirkan urusan yang lain, urusan dunia, dan hati kita tidak memiliki tujuan pada saat kita sholat, maka sesungguhnya dia itu nggak sholat secara hakikatnya, ya. Ibadahnya tetap sholat, tapi poinnya itu nggak ada, intinya nggak ada, ya. Nah, kenapa ada sholat yang inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar? Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Efek daripada sholat adalah membatasi manusia untuk melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Kenapa? Karena sholat kita berusaha untuk menghadirkan Allah di dalam sholat. Tapi mohon maaf Haji, mungkin kita tanyakan kepada diri kita, kalau kita sholat, hati kita masih memikirin kerjaan, masih mikirin dunia, mohon maaf, masih mikirin tugas, masih mikirin hal-hal yang lainnya, ya. Kita buang itu waktu yang sangat sempit, ya. Waktu yang sangat sempit kita buang dan kita gantikan dengan urusan dunia, yang sebenarnya dunia itu hanya sebatas, ya, fata morgana saja. Tapi hakikat sholat kita nggak dapat. Makanya kalau ada orang yang seperti itu, atau bahkan diri kita, sebenarnya kita nggak sholatnya secara benar-benar. Hakikat sholatnya kita nggak dapat. Sholatnya dapat ibadahnya, tapi hakikatnya tidak dapat. Maka jangan dipermasalahkan kalau ada orang yang sholatnya rajin, tetapi maksiatnya rajin. Nah, itu indikasinya kayak gitu. Fahadhi as-salatu fi nazariddin. Beginilah Pak Haji bentuk sholat, hakikatnya sholat dalam perspektif atau point of view agama Islam, ya. Ya. Wahia bihadzal makna laha ahsanul athar fi tahdhibin nafs. Kalau sholatnya hakikat, artinya hakikat itu sebenar-benarnya sholat, maka efek daripada sholat itu adalah memberikan bekas atau bahkan memperbaiki psikologi manusia atau orang yang sholat itu sendiri, ya. Dari cara berpikir dia akan baik, dari hatinya pun akan baik. Kenapa? Wa taqwimul akhlak. Karena ketika sholat secara otomatis, ini orang yang sholat benar ya Pak Haji, ya,
Kita nggak mengatakan si A sholatnya benar, si B sholatnya benar, tapi kita mengatakan mengukurnya hanya diri kita saja sendiri. Apakah sholat kita benar atau tidak? Ya, karena kalau sholat itu benar, inti daripada sholat kita dapatkan, maka sesungguhnya itu memiliki bekas ya, atau memberikan efek domino terhadap takwimul akhlak, penguatan atau pengukuhan atau memperkuat akhlak kita sebagai manusia. Sholat tadi ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Fa inna fi kulli juz'in min ajzaiha tamrinan ala fadilati ya, min fadailil khalqiyah. Kenapa? Karena dalam setiap aspek dalam sholat merupakan sebuah latihan ya. Atas apa? Atas atau agar manusia menjadi manusia memiliki fadilah ya. Agar manusia memiliki fadilah dari sisi penciptaan ya. Mohon maaf, apa bedanya manusia dengan iblis, dengan setan? Yang membedakan adalah manusia itu sholat, bahasa gitu ya. Orang yang beriman itu sholat ya. Apakah setan itu sholat? Ya tentu tidak ya, artinya begitu ya. Itulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk selain manusia atau manusia yang lain ya, ketika mengerjakan sholat ya. Ta'wi dan ala sifatin minas sifatil hamidah ya. Dan juga memperkuat ya, terhadap sifat-sifat yang terpuji ya. Wa ilaika jumlatan minal a'mali shalah wa athariha fi tahdid. Dan berikut adalah beberapa komponen yang dengan komponen itu sebenarnya kita sedang memupuk atau memperbaiki atau memiliki jiwa yang baik dalam perspektif agama. Kembali lagi Pak Haji ya, jangan kita menyalahkan sholatnya karena kita melihat ada orang yang sholatnya rajin tapi perbuatan negatifnya pun rajin ya. Kita jangan salahkan sholatnya, karena seharusnya sholat itu memberikan efek domino terhadap manusia yang mengerjakan sholat dalam perkembangan kejiwaan ya. Pengembangan kejiwaan itu dilakukan manusia setiap kali kita sholat dengan memiliki tujuan atau tujuan akhir daripada latihan itu adalah agar orang yang sholat memiliki sifat yang mahmudah, yang terpuji ya. Ketika dia memiliki sifat terpuji, maka manusia menjadi makhluk yang terpuji. Nah, beberapa komponen dalam sholat yang mendukung tadi dalam mengembangkan atau memperbaiki jiwa. Awalan an-niyah, yang pertama niat. Salat ya, diawali dengan niat. Wahia, dan itu niat azmul qalbi ala imtithali awamirillah bi'adai sholah kamilatan ya, yaitu mengukuhkan dan memperkuat, bahasa gitu ya, mengokohkan, menancapkan ya, di dalam hati apa, yaitu dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah ya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan mengerjakan sholat secara keseluruhan, secara sempurna. Kama amara bihallahu ma ikhlas lahu wahdahu
Dan di dalam sholat itu juga diperintahkan kita untuk apa? Untuk ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adaan lillahi ta'ala. Kita ikhlas. Ya. Ikhlas. Yang pertama kita hadirkan keikhlasan. Kita ikhlas untuk sholat karena Allah Subhanahu. Kita bukan ikhlas atau kita sholat karena di belakang kita ada calon mertua. Kita bukan ikhlas di belakang kita karena ada pimpinan kita. Kita bukan ikhlas karena di belakang kita ada orang yang menentukan jabatan kita. Bukan, tetapi kita ikhlas salatnya kepada Allah. Wa may yaf'alu dzalika fil yaumi wal lailah khamsu marratin. Barang siapa yang melakukan itu di setiap hari dan malam, di hari dan malam, dalam sehari itu 5 kali atau 5 waktu, fala raiba fi annal ikhlas yantabi' fi nafsi, maka tidak bisa disangkal lagi keikhlasan itu pasti bersemayam di dalam dirinya. Nah, kembali lagi ya, keikhlasan bersemayam di dalam dirinya. Nah, kita melihat apakah kita ikhlas atau tidak. Nah, kalau kita tidak ikhlas ya di dalam kehidupan ini, mohon maaf ya, barometer, berarti simpel saja. Berarti sholat kita pun tidak ikhlas. Atau orang-orang sufi bilang bahwa sholatnya itu hanya untuk menggugurkan kewajiban kita saja. Nah, ini yang bermasalah. Ya. Kita sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban kita saja. Padahal posisinya tadi di dalam Al-Quran kita sholat untuk mengingat Allah, bukan untuk menggugurkan kewajiban. Nah, berarti ada orientasi yang melenceng, bahasanya gitu ya. Pemahaman yang melenceng. Kenapa? Karena kita tidak ikhlas dalam hidup kita. Mohon maaf ya, mungkin kita tanyakan kepada diri kita tidak ikhlas dalam diri kita. Kenapa? Ya karena memang kita tidak ikhlas. Loh, kalau kita tidak ikhlas dalam diri kita, dalam kehidupan kita, berarti sholat kita pun bermasalah, bahasa gitu. Karena di dalam niat, tekanan awal ya, atau pointing besar dalam niat adalah kita menekankan dan menjadikan keikhlasan itu sebagai landasan dalam mengerjakan perintah-perintah Allah. Jika itu tidak ada, maka ada orang yang enggak ikhlas dalam kehidupannya, wajar. Berarti, mohon maaf, kita bisa pahami, berarti sholat kita tidak ikhlas ya. Dalam kehidupan kita simpel Pak ya. Kalau kehidupan kita tidak ikhlas, berarti sholat kita tidak ikhlas. Udah selesai ya. Kita jangan mengukur orang lain ikhlas atau enggak ikhlas, enggak usah. Kita ukur diri kita saja ya. Dalam Al-Quran fastabiqul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kehidupan kita tidak ikhlas ya, kehidupan kita tidak ikhlas, berarti simple, sholat kita tidak ikhlas ya. Kalau orang, mohon maaf, berinfak saja tidak ikhlas, sedekah saja tidak ikhlas ya, bagaimana dengan sholat? Lah kalau orang sholatnya aja nggak ikhlas, infaknya pasti nggak ikhlas, sedekahnya pasti nggak ikhlas, karena sholat nggak ada materi yang dikeluarkan. Sedangkan infak, sedekah, zakat dan sebagainya ada materi yang dikeluarkan. Nah, itu barometer gitu. Jadi kalau kita sholat nggak ikhlas, jangan pernah mendiskusikan ikhlas zakat atau tidak. Karena kita ngukur dulu, kalau sholat kita ikhlas berarti bahwa amal ibadah yang lain pun selesai. Nah, makanya pernah ada sebuah kajian waktu saya di kuliah sana, kenapa awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholat. Kenapa awal didiskusikan, awal yang ditanyakan Allah terhadap hambanya adalah sholat. Karena sholat itu mengukurnya gampang ya.
Kalau sholatnya ikhlas, maka ibadah yang lainnya pun akan ikhlas. Tapi kalau sholatnya itu tidak ikhlas, tadi mohon maaf ya, kita hanya menggugurkan kewajiban saja, berarti yang lainnya pun akan bermasalah. Karena yang mudah saja bermasalah, apalagi yang sulit. Nah itu ya. Wa yasbahu sifat min sifatihil fadilah, ya, allati laha ajmalul athar fi hayatil fard wal mujtama. Oh, semuanya sepakat bahwasanya ikhlas itu merupakan sifat yang terpuji. Bahkan itu akan mempengaruhi dari sisi personal, individu maupun sosial. Ya. Kita kalau di lingkungan RT Pak Haji misalnya, lingkungan RT ada yang kerjanya ikhlas, ada yang kerjanya nggak ikhlas. Itu pun akan bermasalah di lingkungan RT kita. Ya, keikhlasan itu mempengaruhi kehidupan pribadi juga mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum. Itu udah pasti. Ya, fala syai'a anfa fil hayatil mujtamal insani min al ikhlas fil qawli wal amal. Maka tidak ada sesuatu hal yang lebih bermanfaat daripada kehidupan masyarakat secara sosial, ya, tatanan sosial, yaitu daripada keikhlasan dalam berucap dan juga keikhlasan dalam beramal, berperilaku dan seterusnya. Ya. Falau an nasa akhlasu li ba'dihim ba'dha fi aqwalihim wa amalihim la'ashu isatan radiyatan mardiyah. Kalau manusia kita sepakat bahwa ikhlas adalah elemen terpenting dalam kita melakukan sebuah perbuatan, atau ikhlas juga merupakan elemen penting ketika kita berucap, maka dapat dipastikan, ya gitu ya, maka dapat dipastikan bahwasanya kita akan hidup dalam kehidupan yang mardiyah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Wa saluhat haluhum fid dunya wal akhirah wa kanu minal faizin. Dan pasti keadaannya di dunia dan akhirat akan baik, dan juga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan untuk di hari akhirat. Apa yang maksud didiskusikan Pak Haji? Sebenarnya ada sebuah diskusi yang dari peneliti barat yang semuanya mengklaim dan memahami dan meyakini bahwa konstitusi pertama di dunia adalah Madinah Charter atau Piagam Madinah, di mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW di Madinah menetapkan sebuah piagam konstitusi pertama yang basicnya adalah lakum dinukum waliyadin, kebebasan terhadap manusia. Akan tetapi kebebasan ini dalam perspektif Madinah Charter adalah kebebasan yang terukur dengan adanya keikhlasan, tidak atau bukan berlandaskan kebebasan serta pola pikir yang terbatasi atau yang dihancurkan dengan adanya ketidakikhlasan. Nah, karena kenapa? Karena keikhlasan itu menuju kepada masyarakat yang madani, masyarakat yang baik, kehidupan yang baik dan seterusnya. Ya. Ikhlas itu padahal hal yang sepele Pak Haji, ikhlas. Iya, kalau kita anggap sepele. Tapi keikhlasan itu dilatih. Apakah kita melatih keikhlasan? Iya. Di mana kita melatih keikhlasan? Iya, di dalam sholat. Mana komponen ikhlas? Yang pertama adalah ikhlas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita ibadah tadi, kita kembali di dalam niat kita nggak ikhlas, ataupun kita hanya mengucapkan saja tetapi tidak, bahasa Betawi, tidak terdetak di hati, tidak terdetak di hati keikhlasan itu, ya hasilnya ya absurd, ya nggak jelas, abstrak. Sehingga tadi perkataan kita bisa saja tidak ikhlas, ataupun ibadah kita, perbuatan kita bisa saja tidak ikhlas. Yang kalau itu keduanya juga mempengaruhi secara individu kita, apalagi ke keluarga kita, ke anak kita, ke istri kita, ke suami kita,
dan juga akan mempengaruhi mujtama kita, sosial kita, masyarakat kita. Kita nggak ikhlas juga dalam ibadah, ya, nggak ikhlas juga dalam dalam ibadah dan dalam berinteraksi sosial. Tetapi bukan ikhlas itu tanpa, ya, dalam argumentasinya kita juga tidak bisa berkatakan bahwa ikhlas itu ya tanpa ada sesuatu yang dapat imbalan. Oh, kalau gitu kita kerja ikhlas saja Ustaz, jadi kita nggak usah digaji. Oh, nggak seperti itu, ya. Dikatakan ikhlas nggak seperti itu, tapi berada pada batasan tertentu. Nah, poinnya apa? Poin yang pertama, dalam niat kita menetapkan pertama bahwa kita adalah ikhlas menjalankan perintah Allah dengan mengerjakan sholat seperti halnya yang Allah perintahkan, dan itu, nah, intisarinya, dan itu adalah untuk membangun diri kita, melatih diri kita dalam mengembangkan dan meningkatkan keikhlasan, sehingga keikhlasan itu bisa memacu manusia yang memiliki sifat ikhlas atau keikhlasan memiliki sifat yang fadilah, sifat yang terpuji, tentu akan mempengaruhi individunya, orang itu, ataupun keluarganya, ataupun masyarakatnya. Nah, berarti kita jangan salahkan, mohon maaf, kita jangan masalahkan, misalnya kita punya anak, kita jangan salahkan anak kita tukang bohong. Nah, atau misalnya ya, anak kita sering berbohong, bukan tukang bohong, sering berbohong. Nah, coba kita cross check dalam diri kita, apakah kita seperti itu atau tidak. Minimal kita cek aja yang elemen yang paling inti dalam kehidupan kita, sholat kita. Sholat kita itu ikhlas atau tidak? Ya, apakah kita ikhlas dalam sholat? Kalau kita belum ikhlas, nah, kita berusaha untuk mencapai titik itu sehingga kita menjadi manusia yang memiliki sifat fadilah. Yang kedua, Pak Haji, elemen yang kedua di dalam salat, al-qiyam baina yadayillah ta'ala. Kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdiri di dalam atau di hadapan, karena kita salat itu sebenarnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita salat, kita itu berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fal musalli yaqifu yaqifu badanahu wa ruhahu baina yaday khalqihi mutrakan yunajihi, ya. Mutrakan yunajihi. Apa maksudnya? Orang yang sholat, ya, itu menghadapkan badannya, ruhnya, ya, paling penting, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya munajat, ya, dengan adanya munajat, ya. Ya, bahwa as-shalah lugatan apa? As-shalat lugatan, adik-adik, salat lugatan apa? Ad-du'a, ya. Salat lugatan ad-du'a. Salat itu secara bahasa, definisi linguistik adalah doa. Doa itu berarti kita mengharapkan, kita bermunajat kepada Allah, ya. Tapi ada juga orang yang keblinger, ya. Ya udah kalau gitu Ustaz, saya nggak sholat, saya doa aja, itu berarti udah salah, nggak salah juga, ya. Wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, pada saat itu Allah itu, ya, kalau secara bahasa kita, Pak Haji, orang awam, Allah itu menghampiri kita, mendekati kita. Bahkan lebih dekat, jarak Allah lebih dekat daripada urat nadi, bahasa gitu, ya. Urat yang ada di sini. Yasma'u minhu ma yaqul. Allah mendengarkan apa yang kita ucapkan dalam salat, dalam munajat. Wa ya'lamu man fi qalbihi ma yanwi, ya. Dan dia mengetahui apa yang di dalam hati kita, ya, apa yang ada di dalam hati kita dan apa yang kita niatkan.
Nabi Isa alaihissalam dalam surat Al-Maidah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya. Engkau ya Allah mengetahui seluruh yang ada dalam diriku, kata Nabi Isa alaihissalam, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada di engkau. Jadi pada saat itu pada saat kita sholat, Pak Haji, yakinlah Allah dekat dengan kita, atau bahkan tidak ada jarak. Ya, tidak ada jarak pemisah antara kita dengan Allah. Ya. Kita nggak ngebahas tentang pemahaman Syekh Siti Jenar, nggak. Kita membahas bahwasanya sudah kita pahami bahwa ketika kita sholat, kita menghadapkan diri kita kepada Allah dengan syarat tadi niatnya ada keikhlasan. Sholat kita mengandung munajat, pada saat itu juga Allah mendekat, bahkan tidak ada jarak antara diri kita dengan Allah. Allah mendengarkan apa yang kita ucapkan, Allah mengetahui apa yang ada di hati kita, dan Allah mengetahui apa yang kita niatkan. Jadi Allah mengetahui semua. Nah, sayang Pak Haji, ya ini refleksi untuk kita semua. Sayang Pak Haji, ketika pada saat itu Allah mendekat kepada diri kita, kita masih terlalaikan dengan urusan dunia. Makanya disebutkan tadi, wa qalbuhu ghafil, hatinya itu lalai. Sayang Pak Haji. Ya. Ketika Allah mendekat kepada kita, ketika Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, bahkan menciptakan kita, ya, bahwa statement orang Yahudi bahwa Allah adalah fakir wa nahnu agniya, ya, Allah itu fakir, kami adalah yang kaya dalam Al-Quran. Oh enggak, humul fuqara wa ana agni wa ana ghaniyun. Mereka lah yang miskin, sesungguhnya Allah yang maha miskin. 10 menit lagi. Nah, pada saat itu ketika kita merasa dekat dengan Allah, hati kita bermasalah, nah tentu itu adalah kerugian kita. Coba kita bayangkan Pak Haji, sudah berapa kali kita sholat, berapa waktu yang kita buang pada saat itu kita dekat dengan Allah, ya. Berapa kali kita sholat dalam hidup kita, dan berapa kali kita tidak bisa menggunakan waktu yang sangat sedikit itu untuk berkomunikasi langsung dengan Allah dengan cara keikhlasan. Nah, momen-momen inilah yang perlu kita antisipasi agar kita bisa menjadi orang yang bisa memaksimalkan waktu sempit tadi untuk bisa berkomunikasi dengan Allah, sehingga kita bermunajat dengan tujuan kita memiliki atau kita dijadikan orang yang memiliki sifat-sifat yang fadilah. Baik Bapak Ibu, ini yang mungkin kita bisa sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan ke yang ketiga, instrumen yang ketiga tentang qiraah, dan yang keempat. Baik, apabila ada yang tanyakan kami persilakan. Iya, sampai jadi hanya jawab bagi teman yang perlu ada yang jelas dari pembahasan tadi, silakan mengajukan pertanyaan. Waalaikumsalam. Yes, ya. Gimana? Ya. Itu kalau beberapa besok di akhir katanya kepada orang yang berdiri. Terus sementara ini orang yang berdiri kan cuma nggak setiap hari cerita namanya bilang itu saya biasa. Tapi yang berdiri berobat terus apakah itu tetap pindah kepadanya saya agak dapat tempat di akhirat. Terus sebenarnya bisa jadi yang memboskan seorang yang masuk itu mohon jalannya gimana? Karena yang berdiri ini kalau benar-benar masuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ada orang yang menzolimi orang lain. Maka orang yang menzolimi itu pahalanya akan dikasih kepada orang yang dizolimi, ya gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya orang itu sudah bertobat? Kalau sudah tobat, nah tetapi perspektif tobat ini kita harus luruskan dulu. Tobatnya itu tobatan nasuha atau tobatnya tobat tomat. Pergi tobat pulang kumat gitu, pergi haji. Jadi tobatnya tobat tomat ya. Kalau pergi haji namanya pergi haji tomat ya. Pergi tobat pulang kumat ya gitu ya. Jangan. Tapi tobatnya adalah tobatan nasuh. Nah, kalau dari literasi saya, apakah nanti Allah akan menghukumi dosa yang telah dia mohonkan ampun? Sejauh ini kita bisa memahami bahwa dosa atau kesalahan, kehilafan tadi yang telah dilakukan ya, atas dasar permohonan ampun atau meminta ampun kepada Allah melalui taubatan nasuha tadi ya, taubat yang sebenar-benarnya taubat, bukan taubat tomat ya. Kalau sekarang taubat besok kumat ya, bukan. Tetapi taubat itu maka ya secara pemahamannya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah pahalanya tetap akan diberikan? Sepertinya tidak. Karena kenapa? Karena sudah diampuni dosanya. Nah, sama dengan seorang kisah atau kisah dari seorang yang membunuh sampai 100 orang. Ya, apakah saya diampuni? Tidak, tidak diampuni, tidak, dan seterusnya sampai ke orang yang terakhir dikatakan apakah aku diampuni? Diampuni. Maka itu adalah bentuk daripada taubat yang sebenarnya taubat. Jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang yang kan harus wajib memaafkan dulu atau minta maaf sama orang yang kalau gitu. Karena kan orang itu sudah kemana tahu mungkin sudah wafat ini gimana kan harus sama Allah mungkin tidak pakai orang yang itu kalau hubungan antara manusia itu berbeda. Iya. Nah itu yang menjadi masalah ya. Jadi ketika kita menzolimi seseorang dan orangnya udah nggak tahu itu ke kemana, ya kita nggak tahu Ustaz, ya Pak Haji, kita nggak tahu orangnya udah kemana. Saya menzolimi A, kita udah nggak tahu A-nya ini masih hidup, mohon maaf, masih hidup apa udah nggak ada, apa di Indonesia, di luar negeri dan seterusnya. Tapi kita udah tobat Pak Haji, ya kita udah tobat. Ya Allah lah yang, walaupun kita tahu dia maafin atau nggak maafin kita juga nggak tahu, ya. Dia maafin atau kita nggak maafin, Allah kita nggak tahu. Tapi karena kita taubat nasuha, kita benar-benar taubat mohon ampun atas perbuatan kita, ya urusannya adalah ke Allah. Selesai udah urusan, ya selesai udah urusan kita ke orang itu dengan zalim itu. Tapi dengan syarat taubatnya, memohonan ampunnya itu dengan sebenarnya taubatan nasuha. Ya, jangan taubatnya taubat tomat. Sekarang taubat besok kumat tuh bahasa gitu. Sekarang tobat besok kumat lagi. Ya jadi urusan dunia. Nah, tetapi berbeda dengan misalnya zolimnya itu tidak meminta ampunan atau memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beberapa statement dalam Al-Qur'an ya, bahwa Allah itu Maha Pengampun. Ya. Bahwa ampunan Allah lebih luas daripada azabnya Allah. Ya, itu membukakan bahwasanya kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan seperti orang yang tadi. Sekarang memohon ampunan, besok zolim lagi. Udah selesai dia tahu salah, taubat lagi. Besoknya zolimin orang lagi. Berarti apa? Berarti ada yang masalah. Ya, ada yang salah di dalam dirinya. Ya, kalau ada yang salah begitu berarti ya apakah Allah mengampuni? Wallahu a'lam bishawab. Karena itu urusan Allah. Tapi setidaknya orang itu bermasalah. Ya. Beda dengan orang yang sudah berusaha untuk bertobat, ya, menzolimi seseorang, dia sudah bertobat, tapi dia nggak tahu orang itu masih hidup atau tidak. Ya. Pernah Ustadz ada jamaah nanya saya gini, Ustadz saya punya utang Ustadz sama A. Ini jamaah saya punya utang Ustadz sama A. Berapa Pak Haji? Taruhlah uangnya 1 juta rupiah. Tapi sekarang saya nggak tahu Ustadz, orangnya masih hidup apa enggak. Saya tanya, tahu orangnya? Kenal orangnya? Kenal. Keluarganya tahu? Tahu. Anaknya tahu nggak? Tahu. Sekarang Bapak bisa tahu nggak dia di mana? Nggak tahu.
pokoknya udah kehilangan jejak. Tapi saya pengen ganti Ustaz hutang saya. Ini bagaimana caranya? Kalau Bapak betul sudah nggak tahu lagi orang itu di mana, sedangkan itu adalah hutang, dan hutang nanti akan menjadi sangkutan Bapak ketika meninggal dunia, maka niatkanlah pahala hutangnya itu untuk orang yang telah meminjamkan Bapak hutang. Loh, uangnya mana? Ya kasih ke masjid, kasih ke anak yatim, selesai urusan. Ya. Loh Ustaz, setahun kemudian saya ketemu orangnya, bagaimana? Ya kasih lagi, saya bilang. Amal ya. Anggap yang pertama itu adalah amal gitu. Bukan kita bilang, "Oh, udah selesai Ustaz, kan sudah kasih masjid ya." Ya. Artinya ada effortnya, ada usahanya untuk melunasi utang. Kita banyak tuh Ustaz yang menanyakan ya, punya utang, seorangnya udah nggak tahu kemana, apa masih hidup apa enggak, keluarganya udah nggak bisa dicari dan sebagainya dan seterusnya. Nah, jadi gitu Ustaz ya. Jadi urusan magfirahnya Allah itu hak prerogatifnya Allah, ya, hak prerogatifnya Allah. Tetapi kita setidaknya bisa melihat bahwa orang yang zolim itu bisa saja diampuni secara total asalkan dengan syarat tobat nasuha. Tapi kalau tobatnya bermasalah, berarti dosanya pun ya dalam tanda kutip bisa jadi bermasalah. Apakah nanti akan tetap dikurangi pahalanya atau diberikan pahalanya kepada orang lain? Ya karena tobatnya bermasalah pun akan ada efek dari yang bermasalah itu. Tapi itu urusan Allah aja. Kita hanya bisa memahami. Nah, sebaik-baiknya manusia ya kita jangan zolim, karena itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu, sama-sama. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan diskusi kita. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama untuk diri kita, para muhsinin muhsinat yang telah membantu masjid ini dan seluruh masjid di dunia untuk ibadah, untuk pendidikan, dan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu juga kita membacakan doa untuk saudara-saudara muslim di seluruh dunia ya, yang saat ini dijadikan dijadikan kambing hitam di Inggris, dijadikan kambing hitam yang membunuh siapa, yang dikejar-kejar orang muslim di negara-negara Arab, juga kita dijadikan itu di negara Eropa dan sebagainya. Kita muslim, masyarakat muslim dijadikan selalu jadikan kambing hitam agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita dan kepada mereka. Al-Hadniyah bi kulli salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Amin. Baik, marilah sama-sama kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma afiq lahum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.